Untuk wilayah Puncak yang hari ini yang paling aneh adalah puncak banjir, kan aneh. Puncak banjir aneh. Kalau Karawang banjir nggak aneh, Bekasi banjir tidak aneh, Subang banjir tidak aneh karena daya tariknya rendah, cekungannya ke bawah. Ini puncak banjir. Akhirnya saya memandang bahwa saya diberikan petunjuk sama Allah untuk segera melakukan perubahan. Perubahan yang pertama kali kita lakukan adalah hari Selasa kita akan mengevaluasi tata ruang Provinsi Jawa Barat secara bersama dengan Menteri ATR BPN. Nanti para ketua DPRD saya hadir. Kenapa? Kesadaran ini kalau tidak dibangun sekarang, bencana akan terus dalam setiap tahun. Dan saya tidak mau jadi gubernur, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kapolres jadi gubernur itu juga. Kenapa? Setiap bencana penyelesaiannya cuma dengan sembako. Saya nggak mau. Di kita ini punya ciri khas. Banjir dikirim sembako, longsor dikirim sembako, kebakaran dikirim sembako, seluruh masalah penyelesaiannya sembako. Saya ingin penyelesaiannya komprehensif. Yuk kita perang ya kita perang, kita tarung ya kita tarung. Puncak kembalikan menjadi daerah rehab, menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau. Tidak boleh semena-mena. Dan kemudian juga kita rubah daerah-daerah perkebunan. Apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun, kemudian dia merubah area perkebunannya menjadi areal-areal lain yang bukan peruntukan perkebunan. Dan saya katakan PT PN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan, tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan, tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan. Menurut saya ganti menjadi PT Kontraktor Tanah. Ini harus diubah. Untuk itu caranya bagaimana? Caranya adalah seluruh area PTPN hanya dua peruntukannya, perkebunan atau hutan. Jangan untuk area lain. Kenapa? Kita ini jabatan bisa berhenti kapanpun. Tetapi kalau pemimpin yang barunya kebijakannya beda, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya. Kenapa? Karena bagi saya membangun harus diawali dengan kedekatan kita dengan alam. Karena kita ini dilahirkan, dididik setiap hari kita berdiri Indonesia tanah airku. Karena Indonesia tanah airku dalam pikiran saya itu saya terjemahkan dengan prinsip papat kalimat pancer, papat kalimat tunggal. Saya katakan manusia itu harus bersenyawa dengan tanahnya, manusia harus bersenyawa dengan airnya, manusia itu harus bersenyawa dengan udaranya, manusia harus bersenyawa dengan panasnya. Maka dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka dirinya akan gelisah ketika tanahnya diganggu, ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu, maka ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya dia akan bangkit untuk benahi. Dan sampai hari ini saya meyakini betul orang yang berbisnis merusak tanah, merusak air, merusak udara, dan merusak matahari, walaupun kekayaannya banyak, hidupnya akan gelisah selamanya.